nantinya sudah ada kecocokan antara data yang juga dari jenazah yang ada di ruang forensik Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Dan kalau berdasarkan teriakan dari para petugas dan juga relawan yang dari tadi pagi hingga siang hari ini terus membantu proses identifikasi dan juga proses pemulangan, rata-rata mereka berasal dari Malang, kemudian juga ada yang berasal dari Jember, dan baru saja juga ada yang dipulangkan menuju ke rumahnya yang ada di Tulungagung, Jawa Timur. Dari 11 tersebut, 6 diantaranya masih menunggu kedatangan dari pihak keluarga untuk diambil data antemortemnya seperti ciri-ciri fisik, kemudian juga celana ataupun baju yang terakhir dipakai ketika melihat pertandingan bola antara Persebaya dan juga Arema pada hari Sabtu malam kemarin. Adapun beberapa persyaratan atau data-data yang harus dibawa oleh keluarga yang ingin mengetahui apakah salah satu anggota keluarga menjadi korban dari kericuhan supporter bola ini, diantaranya adalah bisa membawa foto, kemudian juga KTP dari salah satu anggota keluarga yang hadir. Kemudian nantinya akan dicocokkan oleh jenazah yang saat ini tengah ada di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, Jawa Timur. Total ada sekitar 17 orang yang sudah teridentifikasi, kemudian ditambah lagi 2 orang yang sebelumnya sudah dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi total ada 19 korban atau jenazah yang meninggal dunia akibat dari kericuhan supporter yang berasal dari Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Selain merawat atau memulangkan para jenazah dari korban kericuhan supporter ini, ada pun juga belasan korban, ada sekitar 11 korban yang saat ini tengah dilakukan perawatan secara intensif, Ibrahim dan juga saudara, dan saat ini mereka masih berada di ruang IGD, ada pun juga yang sudah dibawa atau dimasukkan ke dalam ruang ICU untuk mendapatkan perawatan intensif. Rata-rata mereka mendapatkan luka atau memiliki luka di bagian wajah, kepala, kemudian juga di dada, bahkan tadi juga ada yang patah tulang yang kemudian harus segera dilakukan tindakan operasi. Ibrahim. Via, baik, jadi artinya saat ini ada 19 jenazah yang berada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Bagaimana dengan keluarga yang hendak mengumpulkan data antemortem, diarahkan ke mana, Via? Via, sekali lagi bisa didekatkan kembali mikrofonnya, tadi sempat mengalami sedikit gangguan audio. Silakan, Via. Ya, baik Ibrahim, bagi anggota keluarga yang masih mencari salah satu anggota keluarganya yang belum ditemukan, itu bisa langsung menuju ke ruang forensik yang ada di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Nah, di sini pihak keluarga bisa langsung menuju ke petugas ataupun juga relawan yang bertugas di sini dengan membawa foto satu anggota keluarganya, kemudian juga membawa KTP, hingga nanti kemudian akan dicocokkan oleh para petugas dan juga relawan di sini apakah betul atau ada atau tidak jenazah dari salah satu anggota keluarga mereka yang ada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Tadi siang Ibrahim dan juga saudara, saya melihat bahwa relawan berinisiatif untuk menunjukkan sejumlah foto jenazah korban dari kericuhan supporter ini, dan memang rata-rata mereka jenazah ini ada di Rumah Sakit Saiful Anwar, kemudian juga ada yang di Rumah Sakit Kanjuruhan seperti itu. Dan banyak yang kemudian akhirnya bisa menemukan anggota keluarganya, namun ada juga beberapa anggota keluarga yang kemudian kecewa karena tidak bisa menemukan anggota keluarganya. Dan bagi mereka yang sudah menemukan anggota keluarganya, kalau misalnya tengah berada di Rumah Sakit Saiful Anwar, maka bisa langsung menuju ke petugas kesehatan untuk melakukan proses administrasi. Namun bagi anggota keluarga yang ternyata korban tersebut jenazahnya berada di Rumah Sakit Kanjuruhan, maka bisa langsung menuju ke Rumah Sakit Kanjuruhan. Nah, untuk proses pemulangan sendiri, Ibrahim dan juga saudara, ini karena memang keterbatasan mobil ambulan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Saiful Anwar, ini ada inisiatif dari sejumlah relawan yang tergabung dalam komunitas relawan Semalang Raya untuk membantu proses pemulangan jenazah ke berbagai daerah yang ada di Jawa Timur. Kalau tadi mengutip pernyataan dari salah satu anggota, yaitu ada sekitar 23 mobil ambulan yang disiagakan di Rumah Sakit Saiful Anwar ini untuk membantu para keluarga untuk bisa memulangkan jenazah ke rumah masing-masing, dan itu tidak dipungut biaya apapun, Ibrahim. Baik, Via Irmar, terima kasih untuk laporan terkini Anda langsung dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Nanti kami akan kembali bergabung dengan Anda, Via, bagaimana soal identifikasi jenazah yang masih berada di Rumah Sakit
Syaiful Anwar. Dan saudara, saat ini kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu keluarga korban kericuhan sepak bola di Kanjuruhan, Malang. Ada Doni, adik ipar salah satu korban, Muhammad Yulianto. Selamat siang, Mas Doni. Selamat siang, menjelang sore. Mas Doni, kami turut mengucapkan prihatin tentu yang terjadi di Malang, jadi duka kita semua, duka masyarakat Indonesia. Ya. Mas Doni, kapan terakhir kali Anda mendengar kabar soal Muhammad Yulianto? Saat ini sudah ada informasinya, kondisinya seperti apa, Mas Doni? Panggilannya Anton ya, namanya Muhammad Yulianto. Sekarang sudah di makam tadi jam 9 kurang lebih. Sama istrinya juga. Jadi suami istri yang meninggal itu. Meninggalkan satu anak umur 10 sampai 11 kelas 5 SD. Ya Allah, innalillahi. Mas Doni, jadi sama istri ikut... Istrinya Mas Anton ya? Iya, istrinya Mas Anton ikut Iya. menonton pertandingan pada Sabtu malam itu, Mas Doni? Iya, benar. Dua-duanya sudah dimakamkan, Mas Doni? Gimana? Dua-duanya, Mas Anton dan istrinya sudah dimakamkan? Sudah, tadi jam 9 pagi. Kami turut berduka cita, sekali lagi kami ucapkan, Mas Doni. Mas Doni, Doanya aja yang terbaik. mohon maaf sebelumnya, tapi berkenan Mas Doni untuk menceritakan bagaimana sih awalnya Mas Anton dan juga istrinya berniat nonton pertandingan sampai keluarga dapatkan informasi Mas Anton dan istrinya meninggal dunia, Mas Doni. Kalau sepengetahuan saya yang ada di tempat kejadian, saya sama Mas Ipar, sama Mbak Ipar, sama keponakan, saya juga bawa anak umur 10 tahun, anaknya Mas Anton itu kurang lebih 10 sampai 11, tetangga saya juga bawa anak umur 10, perempuan tadi. Itu lihat sepak bola. Setelah selesai, pit, kita lihat ke tangga turun, kayak rame mau turun, nanti aja, tunggu sampai sepi. Tunggu kurang lebih 15 menit lah kurang lebih. Nah itu, saya lihat yang di lapangan itu ricu. Nah, tembakin, gas itu, di lapangan ada, lari, gudoman polisinya gini, langsung lari sampai naik kembali ke tribun yang ke lapangan. Tribunnya masing-masing maksudnya. Nah, terus setelah itu nggak lama langsung tribun saya itu yang saya di tribun 14 waktu itu. Diem hanya lihat. Dua. Kurang lebih 2 kali lah. Semburat kan otomatis. Kita turun cari ke tempat keluar, pintu keluar itu berdesakan. Sudah berdesakan, panas mungkin kena gas itu, kekuatan lemah, akhirnya ya itu. Kan turun gini jadi kayak ketekan terus. Kalau fisik waktu itu nggak kuat ya jatuh. Oh, jadi Mas Doni, Mas Anton dan juga keluarga yang lainnya satu tribun, Mas Doni? Iya, saya, teman saya dua, Mas Anton sama anak saya kecil itu sama itu di depan saya persis. Kondisi anak Mas Doni bagaimana saat ini, Mas? Alhamdulillah sehat, ini anak saya ada di sebelah saya. Terus anaknya Mas Anton ya trauma ya karena tinggal kedua orang tuanya jadi yatim piatu. Jadi sekarang anak Mas Anton siapa yang mengurus Mas Doni? Mungkin kalau tadi hanya sekilas ya belum rundingan yang benar-benar rundingan, mungkin ikut kakek neneknya dari ibunya. Sudah ada yang datang dari pemerintah atau perwakilan Arema juga, Mas Doni? Kalau dari Arema belum. Dari perwakilan pemerintah ada. Wakil wali kota dari ya ke sini. Apa yang disampaikan, Mas Doni? Ya turut belasungkawa, terus tanya-tanya kronologisnya juga bisa saya jelaskan sama. Ini saya bukan menambah-nambahi, bukan mengurangi. Saya pas posisi kejadian memang saya alami. Saya bisa keluar dulu sama anak saya, teman saya sudah juga keluar, saya cari kakak saya, kurang lebih
seperempat jam itu kok gak keluar-keluar. Saya dijawel, digilikan dari belakang anaknya mas saya itu. Loh, mana bapakmu? Mama nuting di dalam, ayah ambil mama di dalam. Kaget. Saya lari mau masuk kan nggak bisa karena apa? Iya. Dari atas ya, Keluar. dari tribun di atas ya. Keluar. Terus setelah itu ada yang gotong. Perempuan, tak lihat celana. Loh, kayak celananya mbak saya, tak lihat ternyata benar. Tapi saya nggak bisa memastikan masih hidup atau sudah meninggal, nggak bisa. Saya fokus ketemu dulu. Setelah ya, mbak ketemu, saya lari ke pintu lagi, mau masuk tetap tidak bisa. Kelihatan mas saya digotong gitu, loh dua-duanya itu. Terus saya taruh di sebelah pintu keluar. Mas Doni, jadi Mbak dengan Mas Anton itu beda ketemunya ya? Kalau mbaknya Mas Doni ketemu di tribun. Kalau lihatnya memang satu tribun, kalau keluarnya kan kita Beda pintu. Oh, satu pintu. Oh, satu pintu. Iya, satu pintu. Maka nggak ketemu. Oh iya. Karena berdesakan. Jadi cukup lama sampai bisa menemukan keduanya, Mas Doni? Ya, lumayan lama. Jadi ketemunya di mana? Masih di tribun atau sudah di luar tribun, Mas Doni? Pintu keluar itu ada yang apa? Ada yang gotong gitu ya. Saya lihat celananya kayak celana yang dipakai mbak saya waktu pas berangkat, tak lihat ternyata benar. Saya tidak tahu itu masih hidup atau enggak, saya tidak tahu. Itu pas udah ketemu bagaimana? Apakah ada yang langsung membawa ambulan ke rumah sakit atau bagaimana, Mas? Tidak ada. Di sebelah itu tidak ada medis itu. Mungkin sibuk yang di sana-sana, mungkin sibuk yang di pintu mana-mana itu. Jadi bagaimana ketika di luar? Ya itu saya bingung, nggak tahu apa, tak kipasi aja. Setelah itu saya lari ke pintu perkantorannya mungkin ya. Iya. Di stadion itu akhirnya tanya-tanya, disuruh ke ruangan medis. Saya minta tolong orang waktu itu, ngangkat ke ruangan medis, nggak sampai ke medis saya nggak kuat. Saya nggak kuat, capek yus. Apa boleh ngarani nggak tekol ndelok gitu itu loh, nggak kuat, lemas. Teman saya terus dibawa ke ruang medis. Saya keluar cari anak saya. Saya nggak kebayang, Mas Doni, Anda membawa anak juga tapi harus bagaimana istrinya mengurus Mas Anton dan juga Mbak Anda, Mas Doni ya, dan anak juga, anak Mas Anton juga ya. Iya, waktu itu makanya setelah digotong ke ruang tim medis itu saya tidak kuat. Teman saya terus saya keluar, ingat anak saya. Oh iya. Nah, ingat anak saya maksudnya saya hampiri lagi anak saya, sama anaknya Mas Anton, sama tetangga saya itu, ke teman saya, wis ini bahan pulang dulu, saya biar tidak mikir dua, mikir anak kecil sama mikir Mas Anton sama Mbak Evi. Oh ya wis dibawa pulang, yang di rumah saya telepon, anaknya sudah di UTW pulang, nanti kalau sudah di rumah saya kabari. Saya ngurus masuk, nah setelah masuk ke medis tadi, posisi itu waktu itu sudah di musola kalau nggak salah, ada karpet gitu, jajar banyak. Teman saya ngabari sudah nggak ada umur banyak. Ya Allah. Mas Doni, kalau saat itu ketika terjadi, apa yang Mas Doni lihat, apakah banyak yang saling menyelamatkan, atau bahkan memang karena orang pada sibuk menyelamatkan masing-masing, atau bagaimana, Mas Doni? Makanya itu kalau turun itu kalau kekuatan kita lemah karena sudah kena gas ya. Gas air mata. Apalagi iya desa-desaan. Sampai yang di dalam turun itu kan ada pagar di situ roboh. Oh, pagar pembatas antara tribun dengan lapangan tuh roboh. Bukan ke lapangan, yang keluar. Oh, yang keluar. Baik. Iya. Oh. Sampai roboh itu. Sampai roboh. Ketika tapi di luar, saya waktu itu sudah mau keluar, saya lihat roboh itu, saya sudah mau keluar pintu keluarnya itu. Oke. Mas Doni, ketika di luar, tadi mbaknya dan juga Mas Anton, apakah ada yang lain juga yang kelelahan, tergeletak atau bagaimana saat itu kondisinya? Bahkan mungkin ada yang sudah tidak ada juga, sama seperti
Mas Tanto sama Mbak Evi. Cuma kan nggak ada yang tahu. Cuma teriak-teriak tolong, tolong gitu aja. Mungkin Pak polisi yang di luar itu yang ngasih air, ngasih apa? Ngasih minyak kayu putih untuk bau biar sadar ya gitu. Dan tim medis juga sedikit atau bagaimana kalau Anda lihat, Kalau Mas tim Doni? medis waktu itu nggak ada saya kira. Hanya Pak polisi yang jaga di luar itu, yang ada di pintu luar itu. Mas Doni, boleh sedikit cerita, ini kalau lihat dari atmosfernya, ini lebih banyak, jauh lebih banyak daripada pertandingan biasa atau seperti apa sih Mas Doni? Kalau atmosfernya memang karena ini derby Jawa Timur ya, jadi agak serem gitu. Oh, dan melihat dari seluruh sudut tribun tuh penuh sesak seperti itu Mas Doni? Iya, bisa juga. Oke. Kalau pengamanan sejak awal bagaimana Mas Doni? Sebelum pertandingan dimulai, sebelum penonton masuk itu ketat atau bagaimana Mas Doni? Ketatnya ketat. Ketat. Saya pakai topi, dibuka, takut bawa korek. Oke. Saya nggak bawa, kalau rokok saya bawa. Saya bawa tas, dibuka semua, ini dompet, ini jas hujan 2, saya sama anak saya dibuka. Ketat kalau mau masuk. Jadi memang pengamanan juga sudah dipersiapkan Ya. ketat, semua di screening. Saat pertandingan pun sama. Selama Ya, jalannya pertandingan 90 menit itu sama ketat ya? Iya, ketat. Setelah kejadian ini setelah sepak bola habis. Nah, Jadi kalau sepanjang pertandingan tidak ada apa yang terpancing atau tidak ada kalau kericuan sepanjang setiap pertandingan? tribun mungkin ada yang ada yang berkelahi setiap tribun gitu, mungkin orang yang mabuk-mabuk gitu ya. Sedikit-sedikit Nah, itu. seperti itu mungkin ya Mas Doni ya. Pukul-pukulan, udah Arema sama-sama Arema, selesai. Itu Wajar kondusif kan lagi. gitu. Oh baik. Tapi setelah kick off, peluit panjang dibunyikan, baru di situ Nah ya itu terjadi. baru kan turun, supporter ada yang turun ke lapangan. Termasuk dari tribun Mas Doni banyak juga yang turun ke Kalau lapangan saat itu. pengetahuan saya enggak begitu detail. Sepengetahuan saya, enggak ada yang dari 14 turun. Kayaknya loh ya, pengetahuan saya enggak ada. Oh justru di tribun yang tempat Mas Doni itu tidak ada yang turun, tapi Enggak ada. Kalau terdesak yang semua tim ya. itu sudah saya sampai seterusnya itu ada. Saya lihat memang banyak yang di tribun berapa itu, 14, 12. Mas Doni, ketika tadi mbaknya dan Mas Anton sudah dibawa oleh teman-teman Mas Doni juga untuk mendapatkan medis, bagaimana Mas Doni dengan anak-anak? Langsung dapat perawatan atau langsung lapor atau seperti apa? Lapor, kita sudah lapor ke Pak Polisi cari medis. Waktu itu pada sibuk semua. Jadi saya mau masuk pintu masuk yang VIP itu, ada yang teriak, medis dibawa masuk sini. Ya itu, saya kembali ke pintu 14, gotong ke sana. Itu di luar Kanjuruhan tuh ada disiapkan, biasanya kan suka ada posko-posko atau tenda-tenda itu keamanan untuk medis juga, ada banyak. Kalau keamanan ada, kalau medis saya nggak lihat, mungkin karena karena sibuk ya, waktu itu juga sibuk ya, saya nggak menyalahkan, karena mungkin sama-sama sibuk, jadi saya nggak nemu. Kalau keamanan ada, memang yang bantu, ada Pak Polisi yang ngasih air, lihat jenazah Mas itu sama Mbak itu dikasih minyak, itu ada. Jadi masih banyak ada upaya yang dilakukan oleh polisi juga, tentara juga di sana, tim medis juga ya Mas Doni ya? Iya, ada. Waktu saya ke sananya itu ada juga Pak Polisi sama Pak Tentara itu, saya minta tolong untuk mindahkan karena saya nggak kuat gitu. Jadi pas tadi, jadi Mas Doni taunya Mas Anton dan mbaknya sudah meninggal itu dikasih tahu sama teman Mas Doni serombongan ya? Iya, benar. Yang jaga dari tadi yang ngantar pertama saya tidak kuat, berhenti, langsung saya kembali cari anak saya. Jadi dia balik lagi ke tempat Mas Doni terus kasih kabar itu, terus Masnya dan mbaknya gimana dibawanya? Pakai ambulans ke rumah atau bagaimana Mas Doni? Waktu itu nunggu 1 jam kurang lebih ya. Kurang lebih 1 jam saya di dalam itu, banyak korban juga yang meninggal, banyak orang saudara atau orang tua yang datang. Saya itu tentara, mau yang sudah ada teridentifikasi ya maksudnya, Iya. sudah ada saudara atau temen ikut ke truknya tentara itu. Loh, saya tanya, Pak mau dibawa kemana? Ke RSUD katanya itu. RSUD, oh ya wis, mau diapain? Di visum, oke. Saya di belakang, di RSUD waktu itu mungkin
penuh, ke Wafa penuh, terus akhirnya ke Teja Husada itu. Turun langsung ditaruh ya memang mungkin rumah sakitnya penuh, jadi ditaruh di depan parkiran gitu ya, kayak apa, jajar-jajar gitu. Sambil menunggu ya karena penuh juga. Iya, ditinggal sama Pak Tentara itu ditinggal. Terus dari pihak rumah sakit itu keluar, data, nama, alamat, umur kalau nggak salah itu langsung dikasih apa kayak tempelan gitu kan gini. Taruh di sini aja. Sampai 3 jam. Saya tanya yang tetangga saya, di visum. Gak ono visum nyari. Aku langsung gini tuh. Oh. Ya ada visum. Jadi akhirnya saya telepon ke warga saya maksudnya. Ke istri atau ke tetangga saya untuk bawa ambulan itu. Memang ambulan nggak bisa langsung ya. Saya dari awal itu udah pesen nggak datang-datang gitu. Artinya mungkin dari warga antusias. Terus datang satu itu. Jadi langsung ya Mas Doni ya? Iya. Langsung 3:30, pokoknya jasa dari rumah itu subuh. Datang ke rumah subuh jenazah, dua-duanya bareng? Dua-duanya, satu ambulan. Tidak divisum juga karena bawa identitas juga ya Mas Anton itu ya, dan juga mbaknya? Ada. Kalau yang Mas Antonnya ada, yang Mbak Evi-nya yang nggak ada. Oh, tapi hilang kalau nggak salah. Tapi bagaimana? Jadi proses pemulangannya lancar Mas Doni? Saya kan ada di HP saya ada KTP foto ya. Jadi, oh iya. Terus saya ke bagian rumah sakit yang sudah dijemput ambulan, ngisi data. Oh ya, tak kasihkan KTP-nya dicatat. Setelah itu saya dicatat, ya saya bawa pulang. Saya tanyakan visum, visum ini apa? No, ya enggak. Visum kan dilihat atau apa gitu ya maksudnya ya. Tindai. Dicek. Ya cuma ditulis nama, alamat, tempelin di tangannya. Sudah, sebagai tanda ya Mas Doni ya? Iya. Mas Doni, tapi kayak orang goblok visumnya apa ya seperti itu. Hati-hati Mas Doni ya. Baik Mas Doni, selain keluarga, apakah ada kerabat juga yang jadi korban Mas Doni dalam tragedi ini? Saya kan warga Bareng ya. Nah itu saya RT sekian, saya itu ada juga RT sekian juga. Ya. Maksudnya setelah ini Mas Anton kan subuh. Iya. Isi berapa jam 3 atau 4 itu ada di RT 6. Meninggal 1. Terus ada kabar lagi di RT 8. Ya Allah. Tapi masih remeng antara sudah meninggal apa enggak. Ternyata dapat 1 jam lagi ada informasi ketemu enggak meninggal. Oh, alhamdulillah. Kalau yang dirawat, ada kerabat atau keluarga Mas Doni yang terluka saat ini? Kalau dari lainnya keluarga atau yang tidak sekampung, saya tidak dengar, tidak fokus ke situ. Saya fokusnya ke keluarga dulu sama teman-teman yang berangkat bareng itu. Jadi teman-teman dan juga keluarga yang satu rombongan dengan Mas Doni, semuanya saat ini sudah kembali ke rumah ya, sudah ditemukan semuanya? Iya, sudah. Alhamdulillah. Mas Doni, waktu udar itu pemikiran saya hanya anak kecil. Jadi kami pastikan lagi sekarang anak-anak masih sehat tentunya, ini yang diharapkan Mas Doni ya. Alhamdulillah sehat. Tidak kenapa-napa. Mungkin karena yang anaknya Mas Anton masih trauma ya, karena tak tanyain tadi loh. Kamu tahu bapak ibumu jatuh atau tidak? Mantu-mantu kan pendiam ya. Tahu katanya. Tidak terus logikanya kan wis. Baik. Tidak ada yang tahu ya, mungkin nggak ada yang kenal. Kalau ada yang kenal mungkin, ini koncoku lah dibantu. Mungkin nggak ada yang kenal. Dari atas dorongannya makin keras. Iya. Terbayang sih pasti dengan chaos seperti itu. Semua panik, berusaha menyelamatkan. Apalagi Mas Doni juga membawa anak, itu yang paling utama. Bagaimana anak diselamatkan. Mas Doni, harapannya dengan adanya tragedi ini apa sih Mas Doni? Karena kita semua ingin jadi pembelajaran bagi kita semua, dan ini yang terakhir, jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini Mas Doni. Kalau dari Mas Doni seperti apa harapan? Kalau bisa ini kalau sepengetahuan saya ini mungkin korbannya yang banyak, mungkin dunia ya kalau menurut saya. Mungkin ada peringkat di dunia korban paling banyak. Seingat saya Liverpool Juve kalau itu nggak sampai 100. Ini 100 lebih kabarnya. Saya tidak update ya karena sibuk di rumah almarhum. Yang saya sayangkan di dalam stadion kok ada gas air mata. Harusnya kan
air itu wajan container ya harusnya. Baik. Kok contohnya lagi yang di Surabaya kemarin, yang di Sidoarjo itu nggak ada gas, Baik. cuma air. Baik. Hanya air. Bu loh ya. Hanya air aja. Itu yang Kok yang disayangkan. di sini kok gas air mata itu loh. Itu yang disayangkan. Ya itu. Sana merusak fasilitas nyewa hitungannya. Ini kan kandangnya sendiri. Mungkin hanya emosi karena kalah, lumrah. Nggak hanya lawannya tadi malam, mungkin lawannya kemarin nggak terlalu ekstrim kayak atmosfernya kayak gitu. Mana gitu loh. Ini saya sayangkan itu aja kalau sampai tribun itu ditembak gas air mata itu. Baik. Ada anak kecil, ada anak perempuan lagi ABG, ibu-ibu, itu banyak itu. Padahal Anda membawa anak kecil ke stadion artinya Saya juga sudah membawa anak percaya kecil, ya, sudah percaya soal almarhum. keamanan di stadion ya, Mas Doni. Ya, kecuali kalau saya datang terlambat, nyesek-nyesekan, syukur bisa nepak balang. Nah, saya datang sebelum 3 jam sebelum main, saya sudah masuk, lihat, cari tempat yang kiranya lihat sepak bola itu enak posisinya. Ya. Bukan, di pagar di iso balang gitu, belum ada. Enggak. Dan niat, maksud aku nggak bawa anak kecil katanya ngisru, kan logikanya kan gitu. Iya. Saya menyenangkan anak untuk lihat sepak bola. Karena sepak bola lagi viral. Dan itu sudah sering ya bawa anak di sepak bola dan aman biasanya Mas Doni ya? Ya, aman selama ya kemarin itu aja. Yang saya alami loh ya maksudnya. Kalau yang lainnya itu saya mungkin waktu nggak lihat atau memang nggak ngikuti. Padahal sejatinya kan sepak bola jadi hiburan ya Mas Doni untuk mengenalkan juga kepada generasi. Tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya Mas Doni. Itu yang terakhir, iya. Yang terakhir jadi pelajaran buat kita semua. Ya. Harus ada perbaikan ya Mas Doni, sepakat ya? Ya, benar. Mas Doni, sekali lagi kami ucapkan turut berduka cita atas kehilangan anggota keluarganya. Semoga Mas Doni dan juga keluarga diberi kekuatan. Ada juga perhatian dari pemerintah, tadi sudah bertemu juga dari pemerintah. Semoga yang terbaik bagi keluarga Mas Doni. Sehat selalu Mas Doni, terima kasih telah meluangkan waktu. Sama-sama. Untuk bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Terima kasih Mas Doni. Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, saudara, itu tadi Mas Doni, salah satu penonton Arema Persebaya yang kehilangan kakak iparnya yang ikut menyaksikan laga Persebaya dan juga Arema di Stadion Kanjuruhan Malang yang menyebabkan ratusan penonton meninggal dunia. Kami jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan segera kembali.